Hai sahabat YouTube semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih ya di channel pengacara Santuy Official. Di vlog kali ini teman-teman, saya akan mendaftarkan gugatan. Daftar gugatan tapi di kamar ini, jadi nggak ke pengadilannya langsung. Karena kami pengacara bisa mendaftarkan gugatan itu di rumah, di kantor, dan dimanapun secara online. Nah, perkara yang akan saya daftarkan pada video kali ini teman-teman yaitu perkara tata usaha negara, khususnya terkait dengan sertifikat tanah. Jadi kami mewakili klien untuk menggugat salah satu instansi pemerintah yang menerbitkan sertifikat tanah teman-teman. Jadi di atas sertifikat tanah milik klien kami ini ternyata terbit lagi sertifikat tanah atas nama orang lain. Nah, kita sudah mencoba upaya-upaya non-litigasi, kemudian juga mengajukan upaya administratif, tapi tidak juga menemukan titik terang. Dan harus kami gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi hari ini saya akan mendaftarkan gugatan perkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam perkara gugatan pembatalan sertifikat hak milik. Baik, jadi bagi teman-teman mahasiswa mungkin nih yang pengen tahu bagaimana cara mendaftarkan perkara secara online di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN, atau bagi siapa saja masyarakat yang ingin tahu step-stepnya, tahapan-tahapannya, apa saja yang harus dilampirkan atau diupload, simak videonya sampai dengan selesai. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Oke, langkah pertama saya masuk ke Chrome, ke e-court login Mahkamah Agung. Sini menunya saya masukkan password dan juga email. Masuk login. Nah, ini saya sudah masuk ke dashboard akun e-court. Jadi pengacara ini punya akun e-court masing-masing. Nah, di sini dashboardnya seperti ini. Selanjutnya saya akan masuk ke menu pendaftaran gugatan nanti. Nah, ini daftar perdata umum. Saya klik di sini. Kemudian nanti saya akan klik menu gugatan. Nah, ini dia menu gugatan, saya klik. Nah, nampaklah seperti ini. Ini riwayat gugatan yang saya daftarkan sudah sekian banyak. Sekarang tambah gugatan. Saya klik menu tambah gugatan yang warna kuning ini di atas. Nah, ini. Selanjutnya saya akan masukkan destinasi atau tujuan pengadilan mana. Jadi gugatan akan saya masukkan kemana, yaitu akan saya ajukan ke pengadilan Tata Usaha Negara PTUN ya, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Nah, ini dia sudah muncul, saya klik lagi nih. Selanjutnya klik menu lanjut pendaftaran yang warna kuning di bawah ini. Nah, ini tahapan pertama, saya harus mengisi data-data para pihak. Kemudian saya scroll ke bawah, klik menu daftar. Nah, akan muncul seperti ini tampilannya. Langkah selanjutnya saya akan upload berkas. Yang pertama saya upload adalah surat kuasa yang tentunya sudah saya siapkan sebelumnya. Nah, ini saya cari filenya. Saya cari file surat kuasa dulu teman-teman. Nah, ini sudah ketemu dokumennya, dokumennya berbentuk PDF, surat kuasa dari klien untuk mengajukan gugatan. Nah, ini selanjutnya saya tulis judul dokumen. Judul dokumennya adalah surat kuasa, kemudian upload. Klik menu upload. Oke, berhasil diupload. Lanjut isi data pihak. Klik lanjut isi data pihak. Yang ini warna hijau.
Selanjutnya, klik menu tambah pihak. Oke, saya isi data penggugat, data klien kami sebagai penggugat. Itu silahkan, itu tinggal diisi data pihak selengkap mungkin sesuai kolom pertanyaan yang disediakan, diisi semua. Mohon maaf saya nggak tampilkan, ini privasi ya. Kemudian klik simpan. Nah, lanjut tambah pihak. Sekarang saya akan mengisi data dari pihak tergugat. Tambah pihak. Nah, kemudian ini kolom isian untuk tergugat. Karena tergugatnya pemerintah, saya klik pemerintah, bukan perorangan. Kemudian selanjutnya tinggal diisi kolom yang telah disediakan selengkap-lengkapnya. Ini saya pakai handphone ya teman-teman, sebetulnya bisa di komputer biar lebih enak di laptop. Lanjut simpan. Nah, ini sudah tersimpan data pihak tergugatnya. Kemudian lanjut upload berkas. Saya akan upload berkas yang lainnya dengan cara klik tombol lanjut upload berkas maksudnya. Nah, ini berkas yang harus saya upload. Ada beberapa berkas ya. Yang pertama saya akan upload dokumen gugatan. Nah, gugatan ini bentuknya harus dua. Pertama berbentuk PDF dan juga dalam bentuk Word-nya juga harus di-upload. Ini gugatan. Kemudian saya upload lagi untuk file dokumennya, file Word-nya. Gugatan. Kemudian kasih judul surat gugatan. Ya, saya kasih judul di sini surat gugatan. Klik menu upload. Proses. Oke, berhasil di-upload. Selanjutnya saya akan upload bukti upaya administratif. Kalau di PT UN harus ada bukti upaya administratif. Kemudian saya akan masukkan file upaya administratifnya. Nah, ini bukti. Kemudian saya akan kasih judul dokumen upaya administratif. Kemudian saya klik menu upload setelah ini. Upload, proses. Loading ya teman-teman. Oke, berhasil diupload. Lanjut ke berkas selanjutnya, bukti permulaan. Di sini akan saya masukkan file sertifikat tanah karena yang jadi permasalahan adalah sertifikat tanah. Dan SHM atau SGEM lagi. SHM surat hak milik, ini sertifikat tanah. Saya masukkan filenya yang sudah dalam bentuk PDF, kemudian klik upload. Klik upload. Warna kuning ini yang di bawah pilih file ini yang warna kuning. Klik menu upload, proses loading lumayan. Harus teliti ya teman-teman kalau di-export ini. Oke, berhasil di-upload. Berkas sudah semua di-upload. Kemudian saya akan lanjut klik menu lanjut perhitungan SKUM. Ini untuk pembayaran panjar biaya perkara. Jadi setelah ini kita akan klik menu persetujuan. Apakah Anda setuju? Ya, tingkatkan lanjut, klik lanjut. Setelah itu adalah perintah untuk membayar panjar biaya perkara.
Ini biasanya tiap pengadilan beda-beda kerjasamanya dengan bank apa. Ada BRI, Mandiri, dan bank yang lainnya. Oke, saya akan bayar, klik selesai, dan ini tampilannya. Dan saya akan keluar. Selesai sudah, tinggal saya daftar panjar biaya perkara. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.